Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihinya Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara yang terkasih, tema yang kita renungkan pada hari ini, jadilah orang yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus adalah dia yang duduk dekat kaki Yesus. Dia adalah orang yang selalu ada bersama Yesus. Dia adalah orang pertama yang berlari bersama Petrus ke kubur. Dia sangat dikasihi Yesus, sehingga ketika diberi pertanyaan oleh Petrus tentang nasib orang ini, Yesus tidak memberi jawaban pasti. Yesus hanya memberikan suatu kepastian bahwa tugas Petrus adalah mengikuti Yesus. Orang yang sangat dikasihi Yesus adalah dia yang setia memberi hidupnya untuk Yesus dan berjalan bersama Yesus. Bagaimana kita berjuang menjadi murid yang dikasihi Yesus? Belajar dari murid yang dikasihi Yesus, yang keseharian hidupnya dekat dengan Yesus. Dia selalu ada bersama Yesus. Kita belajar dari murid ini untuk setia bersama Yesus dalam segala situasi hidup kita. Apabila kita sudah setia dengan Yesus, maka Yesus akan mengasihi kita. Perjalanan kita sebagai orang dikasihi Yesus lebih pada menjalankan tugas pengembalaan diri sebagai seorang pewarta sabda dalam hidup kita. Kita belajar menghidup sabda Allah secara sungguh-sungguh. Kita belajar untuk setia dalam tugas dan tanggung jawab. Yesus sungguh mengasihi kita. Atas dasar ini, Dia berkenan memanggil kita dalam tugas perutusan kita setiap hari. Yesus mengasihi kita tanpa batas. Oleh karena itu, kita belajar mengasihi Yesus dalam diri siapa saja yang kita jumpai setiap hari. Orang miskin, orang gila, orang sakit, dan orang-orang yang terpinggirkan dari berbagai sisi kehidupan. Saudara yang terkasih, mari kita belajar melihat wajah Yesus yang setia mengasihi kita dalam diri mereka, serta berjuang untuk selalu menjadi pewarta cinta kasih dalam hidup kita. Belajar menjadi murid yang dikasihi Yesus, yang setia mengemban tugas dalam perutusan dalam hidup setiap hari. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun.
Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.